Halo sahabat Klik Info ID. Saat ini saya bersama dengan seorang tokoh yang mungkin Anda pasti kenal. Siapa dia? Dialah Bung Farhad. Halo. Salam pandai. Salam pandai. Oke. Bung Farhad ya, boleh saya panggil Bung Farhad ya? Iya, Bung Farhad boleh, Farhad Abbas boleh. Iya, Bung Farhad Abbas. Akhir-akhir ini Anda kedengaran mulai membangun sebuah politik. Sebetulnya arahnya kemana politik Anda? Ya, saya sebagai Ketua Umum Partai Negeri Daulat Indonesia, saya melihat tidak hanya keterwakilan partai politik ya di Dewan Parlemen gitu. Karena begitu partai politik sudah berkolaborasi menjadi suatu koalisi yang ada satu komando gitu. Harusnya Dewan fungsinya itu bukan menjadi satu komando dengan eksekutif gitu. Tapi ya bagi-bagi kue kekuasaan ini terjadi, ya itu yang lahirlah namanya oligarki. Jadi untuk negara yang telah melalui proses reformasi, sebenarnya kita bisa lebih maju 10-100 kali dibanding yang ada saat ini. Tapi kesempatan itu tidak digunakan oleh penguasa, oleh partai politik. Sehingga tergerak hati saya untuk membuat satu partai yang memperjuangkan kenegarawan, bahwa setiap orang harus menjadi negarawan, bukan pemimpin maupun penguasa politikus. Oke, nah kembali kenapa saya mendirikan partai politik adalah bagaimana bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang yang potensi mendapat kesempatan yang sama gitu. Kalau saat ini memang oligarki yang terbentuk itu yang besar adalah anak-anak daripada penguasa. Yang mengisi parlemen itu adalah anaknya anggota DPR, anaknya bupati, anaknya gubernur. Hanya orang-orang kaya aja gitu. Kapan lagi kalau tidak saat ini mengajak rakyat untuk berubah, bahwa kalian harus memimpin, harus memilih, ada Farhad Abbas, ada anak-anak kalian, ada anak yang potensi tapi tidak punya kesempatan. Kita mulai seperti itu. Nah, di sini saya membuat satu partai, sistem kepartaian yang tidak banyak uang keluar gitu. Banyak orang kaya bikin partai tapi nggak maju-maju juga partainya. Nah, saya bikin partai federal, partai franchise gitu. Saya menyiapkan satu badan organisasi politik yang namanya Badan Hukum Sebuah Partai. Nah, silakan daerah-daerah kita beri kekuasaan penuh. Nah, dan mereka tidak perlu lagi dikuasai oleh segelintir penguasa di pusat gitu. Nah, makanya saya ajak kepada masyarakat, ayo kita pilih bupati, pilih anggota dewan, kita kuasai sebagai single majority di daerah parlemen dengan partai lokal itu. Di sini ada partai pandai. Partai Negeri Daulat Indonesia yang menjunjung tinggi kearifan lokal. Kemudian memperjuangkan keterwakilan perempuan 50%. Oh, banyak ya. Nah, ke depan catatan saya akan memimpin di bidang penegakan hukum. Salah menghukum juga kita hukum. Kemudian proses hukum yang belit-belit, proses hukum yang mahal, biayanya murah dan panjang itu akan saya persingkat gitu. Nah, sekarang udah mulai adanya restoratif justice. Ke depan kita akan mulai dengan cara-cara, mungkin dengan cara-cara yang mediasi dan lain sebagainya. Nah, karena kasus-kasus yang lama ini dan banyaknya hakim, banyaknya polisi itu nggak membuat persoalan hukum di negeri ini selesai gitu. Tapi dengan kearifan, kebijaksanaan, sehingga harusnya ada satu persoalan yang tidak harus dengan hukum pidana, harus dengan denda ganti rugi kan. Nah, di sini kita lihat kenapa semakin hari semakin banyak hakim, semakin banyak jaksa, semakin polisi, semakin banyak kejahatan juga kan, kira-kira seperti itu. Harusnya semakin berkurangnya kejahatan, harusnya fungsi peran dari ini nggak perlu kita rekrut banyak-banyak hakim. Yang kita rekrut adalah tenaga-tenaga ekonomi lainnya sehingga membangun negara ini, insinyur. Tapi kalau namanya penegakan hukum makin banyak, makin melebar, ya saya merasa nggak ada masalah. Nah, kemudian bagaimana kita cara memanusiakan manusia itu yang utama gitu. Kalau misalnya kekuasaan kepolisian atau militer sangat besar sekali, nah, kemudian hakim jaksa tidak bisa disinergikan dengan cara-cara, misalnya gini nih, kalau misalnya orang itu mampu membayar denda dan tidak akan mengulangi, kan terkadang orang menganggap misalnya hukum Islam itu tidak manusiawi. Padahal kalau kita perhatiin, hukum Islam lebih manusiawi loh.
Kenapa? Karena ancaman hukuman narkoba kan cuma 4 tahun. Ya. Minimal. Berarti Anda harus menjalani penjara 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan orang di penjara bagaimana sistem sendi-sendi ekonominya rusak. Tapi hukum Islam cukup mungkin cambuk 40 kali. Nah, berarti kan pulang sudah bisa pulang sore gitu. Tapi rasa malu dituntut kan ada gitu. Berarti menurut saya masih manusiawi lah. Nanti orang yang dicambuk 40 kali itu lebih manusiawi dibanding orang yang di penjara 44 tahun penjara kan kira-kira gitu. Itu bidang kita harus tinjau kembali gitu. Apa yang salah gitu. Karena makin banyak yang tertangkap, tidak pernah selesai juga kasus narkoba. Kemudian kasus korupsi. Saya akan menjadikan korupsi ini sebagai satu investasi atau modal yang ditanam oleh para pelaku korupsi. Koruptor. Kenapa? Koruptor. Jadi kan kalau sekarang, kalau yang korupsi itu ditangkap. Kemudian yang memeras juga ditangkap. Dua-dua ditangkap kan. Nanti barang siapa yang bisa membuktikan bahwa dia dikorupsi, dia nanti bisa kita lindungi. Kemudian kita kembalikan uangnya, kemudian kita beri prestasi lagi sejumlah uang tersebut kepada yang melapor. Kepada yang melapor itu. Nah, kepada yang menerima juga apabila melapor, kita nggak ambil uangnya, kita tambah lagi segitu. Tapi orang yang menyuap itu akan kita hukum 2 kali lipat lagi dan hukuman lebih berat. Nah, sehingga orang bisa menjadi polisi atau menjadi KPK buat dirinya sendiri gitu. Jadi orang kalau melakukan satu korupsi rugi karena satu saat dia akan bisa ditagih diperas kembali orang yang memberi, atau akan mencelakakan dirinya sendiri. Jadi korupsi itu yang keluar uangnya menjadi tabungan akan kembali, yang menerima akan menjadi hukuman juga akan mengembalikan berkali-kali lipat. Nah, itu pandangan saya tentang korupsi. Nah, kemudian tentang korupsi, tentang ekonomi mungkin. Tentang pernikahan gitu. Kadang-kala orang kan berpikir bahwa nikah siri dengan nikah KUA itu berbeda gitu. Sehingga orang menyepelekan nikah yang tidak tercatat. Padahal sebenarnya kalau disamakan, laki-laki kan berpikir kawin 2 kali. Laki-laki Indonesia banyak nikah resmi 1 kali, nikah siri 4 kali, dianggap nikah itu 1 kali gitu. Yang ini dianggap nikah plastik. Iya kan? Iya, betul. Kalau kita samakan, itu akan membuat laki-laki mikir. Nikah siri dengan nikah KUA sama, dia berisiko untuk ketahuan dan untuk diproses. Betul nggak? Iya, betul. Kalau perlu, setiap laki-laki yang tidur dengan wanita dan dapat dibuktikan oleh wanita itu adalah sudah menikah. Dianggap sudah menikah, dan wanita tersebut bisa menuntut hak waris, kemudian hak kedudukan yang sama ketika orang itu jadi pejabat, dia bisa menggunakan pakaian dharma wanita. Kalau 10 tidur dengan 10 perempuan, 10 istrinya. Warisnya dibagi 10 gitu, biar kapok gitu kan. Betul nggak? Mudah-mudahan dengan begitu, laki-laki nggak sembarang tidur dengan perempuan. Dan perempuan tidak sembarang ditidurin. Dan perempuan tidak sembarang memilih laki-laki yang untuk tidur dengan dia. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau Anda membangun partai politik yang baru, Anda sedang mengkritisi apa yang sedang berjalan saat ini. Tentunya begitu ya. Ya, kalau sekarang saya lihat peran kekuasaan kepolisian sangat besar sekali. Iya. Kemudian militer kembali seperti dulu. Kalau dulu kita lihat KKN gitu. Tapi hanya orang-orang itu yang korupsi. Nah, kalau sekarang kesannya demokratis. Tapi korupsinya nggak berhenti-berhenti, itu terus gitu. Sehingga saya bilang, kalau saya jadi presiden nanti atau partai saya menang nanti, saya nggak mau lihat hakim, jaksa, polisi kaya. Kalau mereka kaya, mereka harus berhenti jadi hakim, jaksa, polisi. Saya nggak mau kekayaan itu mengganggu rasa keadilan dan objektivitas mereka. Jadi kalau orang kaya silakan, kamu berbisnis saja, jangan merangkap gitu, jangan merangkap jadi polisi juga, jadi pengusaha juga, jadi pejabat dan merangkap semua gitu kan, kira-kira seperti itu. Kenapa? Masih banyak orang-orang yang cukup dengan gaji yang diserahkan negara, yang menikmati rasa syukur dan tanpa mempengaruhi keadilan yang mereka miliki atas kekuasaan keadilan tersebut. Nah, jadi kalau mereka misalnya teracuni dengan kekayaan,
Dan ini hanya sebagai satu mengatakan saya kaya kok, saya nggak korupsi, nggak bisa, harus dipisahkan. Nggak ada. Kalau orang kaya harus usahakan kemampuan kalian bidang ekonomi. Atau kalau orang udah kaya banget mau jadi hakim, saya terima jadi hakim. Mungkin kalian ingin mengabdi, ingin menjadi polisi, silahkan, nggak ada masalah. Oke, politik di Indonesia itu bukannya mahal ya Bang? Artinya orang untuk bisa mencapai posisi politik. Nah inilah saya buat partai pandai supaya jangan bayar mahal gitu. Karena bukannya mereka untuk membayar sampai dia pada posisi itu kan dia ngeluarin banyak uang. Berarti Ya, kan dia akan makanya berpikir nanti untuk kalau kembali. saya jadi kan, Pak? presiden, saya nggak akan pilih lagi nih secara demokratis bupati maupun gubernur. Ya. Nggak ada pemilihan langsung. Mereka itu yang pilih nanti adalah presiden. Bupati dipilih presiden, Ya. gubernur dipilih presiden. Jika catatannya bupati gubernur korupsi, berarti yang korupsi presiden. Terus presiden yang Ya di situlah presiden harus selektif untuk memilih orang-orang terbaiknya dia gitu, bukan gara-gara politik balas budi, politik persekongkolan atau konspirasi gitu. konspirasi. Nah kemudian saya maunya presidennya digaji itu atau dapat hadiah prestasi dia itu ya 1 triliun. Untuk 1,5 triliun buat presiden. Selama masa jabatan selama atau masa pemilihan presiden itu nanti 1 kali aja. Presiden itu punya jabatan tuh 7 tahun, 6 atau 7 tahun. Jadi nggak usah ada lagi periode kedua. Kalau mau melalui periode kedua harus referendum. Nah sistem referendumnya nggak lagi menggunakan biaya sebesar, tapi kita gunakan secara teknologi. Apa kayak yang sampaikan Pak Amin Rais, apa kripto yang atau sistem nomor induk KTP atau sistem pajak, mereka bisa melihat bahwa presiden misalnya saya ini hanya diberikan konstitusi 1 periode sepanjang 7 tahun karena dianggap baik. Nah referendum lah bahwa oke, dilanjutkan gitu. Jadi nggak usah pemilu. Jadi masyarakat ketahuan tuh presiden dicintai atau tidak gitu, tanpa harus membuat pencitraan dan lain sebagainya gitu. apa yang Anda paparkan tadi sudah siap untuk ikut di 2000. Betul, supaya lebih jelas tadi presiden harus diberi nggak usah gaji 100 juta, tapi dia dapat 1,5 triliun selama masa jabatannya. Setiap Wakil bulannya presiden tetap 1 triliun. Nggak usah dapat gaji lagi. Oke. Nah, kecuali mereka tidak amanah, mereka melakukan satu hal yang melanggar konstitusi, bisa dibatalkan itu. Kalau dalam perjalanannya dia tidak amanah bisa Ya, bisa kita batalkan. Karena sekarang kan jadi presiden dapat rumah harga 300-400 miliar juga, masyarakat nggak tahu. Iya. Jadi kalau uang 1 triliun itu kecil buat presiden. Iya. Untuk satu periode ya, kecil. daripada tiba-tiba presiden sebelum jadi presiden cuma punya kekayaan 28 miliar, tiba-tiba nanti setelah jadi pensiun uangnya 10 triliun, 15 triliun, itu kan banyak gitu ya, betul nggak? Kira-kira seperti itu. Nah, disinilah kita cari orang-orang yang mau hidup menderita. Yang betul-betul ada contoh negara mana itu presidennya miskin. Iya. Karena dia memang punya rasa malu atas nikmat fasilitas yang diberikan negara apabila tidak memberikan yang terbaik buat negara gitu. Itu jadi saya punya ide gitu. Jadi kan namanya manusia, daripada dia terayu, nah, disinilah fungsi peran presiden termasuk memilih kepala daerah yang tadi. Bukan tidak demokratis. Kan presiden sudah dipilih secara demokratis. Presidenlah menunjuk, entah itu mungkin dari partai yang menang, kemudian dia mengizinkan, membuat SK, melantik, kemudian apabila kepala daerah tersebut korupsi, berarti orang yang milih nggak benar gitu. Dan kita permudah untuk impeachment terhadap presiden. Nah, kalau presiden misalnya, ini yang saya kritik, presiden menikahkan adiknya dengan ketua Mahkamah Konstitusi, harusnya ketua Mahkamah Konstitusi itu berhenti, tidak menjadi, mundur gitu. Karena ya menjadi keluarga. Yang menjadi karena pihak di pengadilan Mahkamah Konstitusi itu, presiden itu adalah pihak-pihak yang berperkara. Presiden itu adalah pihak yang tidak boleh bertemu dengan Mahkamah Konstitusi gitu. Kalau keluarga kan nggak mungkin nggak ketemu. Tapi saya masih berpikir positif. Gitu. Jadi saya masih berpikir positif. Awalnya sih kita mengarah ke negatif, bahwa Pak Jokowi menikahkan adiknya dengan ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjaga sistem demokrasi yang tanggung saat ini. Contohnya parliamentary threshold dan presidential threshold itu 20% dan 4%.
Nah, tapi saya berharap mudah-mudahan dengan ibaratnya ini merupakan pertalian keluarga antar lembaga tinggi negara, mudah-mudahan Presiden bisa membuat perpu agar parlementer dan presiden threshold itu tidak 20% gitu. Mudah-mudahan kalaupun Presiden membuat perpu untuk meluruskan kembali demokrasi Indonesia, mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi tidak menolak, kira-kira kan seperti itu. Nah, jadi kita ambil positif dulu, kita tunggu. Setahun 2 tahun sebelum 2024. Apakah Presiden Jokowi tetap mempertahankan sistem oligarki kepartaian yang ada saat ini dengan koalisi senyum-senyum bertemu, lobby dan lain sebagainya untuk mengurus negara besar dan makmur Indonesia ini? Apakah kita akan tetap jalan di tempat sampai ada reformasi atau transformasi jilid berikutnya? Tidak, karena memang harus ada perubahan gitu. Makanya saya mengajak sama masyarakat, khususnya anak muda, yuk kita serius di sini. Bahwa partai kita didirikan bukan dari sumbangan-sumbangan orang-orang, bukan dari binaan para cukong-cukong, tapi adalah rasa idealis daripada anak-anak muda yang masih punya pemikiran untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Oke. Bung Farhad Abbas, luar biasa pemikirannya. Semoga sahabat-sahabat di Klik Info ID dan seluruh rakyat Indonesia memahami, Pak ya. Ya haruslah, karena ini kita bukan lagi menelurkan politik-politik oligarki gitu. Siapa yang terbaik? Pokoknya jangan khawatir. Kalian gak usah pakai lobby-lobby. Kita akan mencari siapa orang-orang yang terbaik yang bisa. Bukan loyal sama presidennya, tapi setia dan cinta pada negara. Khususnya juga kepada Tuhan juga kan. Karena orang kalau udah takut Tuhan, pasti takut untuk melakukan sesuatu. Jadi jangan lagi polisi, jaksa, hakim, dan pegawai-pegawai negeri mempersoalkan tentang gaji kecil enggak. Nanti gaji kita kasih gede, gaji kalian gitu, kualitas kalian kita cukupkan gitu. Tapi kerja yang betul-betul kualitas. Yang penting jangan korupsi, Pak ya. Jangan korupsi. Tetap korupsi. Korupsi silakan, tapi ingat korupsi itu nanti bisa kita tarik kembali gitu. Dan kalian akan bisa ditagih oleh orang-orang yang menyogok kalian. Dan kalian juga akan bisa diperas oleh orang-orang yang memeras kalian. Karena kita punya konsep seperti itu, sehingga korupsi ini bahkan juga kalau perlu seluruh rakyat Indonesia bisa menjadi polisi buat diri sendiri. Nanti ke depan kita bisa nilang, masyarakat bisa nilang. Kalau ada yang nggak pakai helm, dia bisa nilang. Nilang 250.000, bagi 2 aja sama negara sama polisi. Jadi hati-hati, karena masyarakat bisa jadi polisi. Daripada kalian fitnah polisi yang ambil duitnya, kalian ambil duitnya nggak apa-apa, bagi 2 sama negara. Mudah-mudahan dengan banyaknya polisi yang saling mengingatkan antara masyarakat, membuat orang lebih sadar dan tidak akan melanggar aturan itu gitu. Bukan gara-gara peluang ini kita akan bisa dapat uang, tidak. Gara-gara diberi kesempatan masyarakat menjadi polisi untuk bisa menilang, sehingga orang takut untuk melanggar hukum. Nah, itu harapan kita, betul nggak? Terima kasih. Luar biasa. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bung Farhad Abbas yang luar biasa dengan membangun partai politik. Diharapkan ada politik-politik baru ke depan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam pandai.